Sudah masih rokok-rokok gimana? Kakao ini mas, oh ini biji kakao, biji seperti ini, itu yang dari kakao ini menghasilkan coklat yang kita biasa makan, kuyen-kuyen yang ada jual di toko itu, menghasilkan ini dari kakao. Ada sini. Mari duduk dong pasal di sini. Dia sudah makan. Hari-hari kau di arah sana. Dia ini, Aldo, itu hari sudah dapat tas sekolah dengan buku. Kau pun tangan kenapa ini? Luka belah kakao tadi kan? Kakao itu jual kapan? Besok? Hari Selasa. Selasa baru jual. Bapak, sudah sehat? Kemarin pergi rumah sakit di mana? Ini cerita saya bawa rujukan dokter perempuan satu nama dokter Ida. Jadi setelah antrian nomor saya dapat nomor 36. Lama kita. Jadi setelah itu saya bawa surat pengantar itu ke loket 6. Orang bilang di situ loket untuk evaluasi. Jadi setelah tunggu di situ saya lari lagi ke ruang penyakit dalam itu. Sampai di sana saya bilang, saya cerita dulu dokter. Tapi saya sudah dipindahkan. Pertama itu dokter perempuan itu. Nah, yang hari tanggal 30 itu saya di dokter laki-laki. Mungkin dokter Asep ke apa di ruang itu. Jadi dia susah buka baju semua. Buka baju dengan bapak tidur tenang. Dia sudah jepit macam gelang ini, orang rantai kita di kaki. Di kaki baru sudah tangan begini, rantai lagi di sini. Baru di bagian sini orang jepit-jepit dengan selang-selang semua. Saya bilang ini saya tahan dan membuat apa ini. Sudah dia tulis-tulis semua, dia bilang nanti bapak pergi ronsen di di UGD baru. Saya tunggu, saya langsung ke ronsen, orang bilang tidak, antar dulu karcis di kantor sana. Balik antar dulu karcis di kantor. Setelah itu mereka tuntun saya ke ruang ronsen itu. Di sana suruh buka baju, foto ronsen. Jadi saya tunggu hasilnya. Jadi tunggu hasilnya, bawa foto itu. Bawa foto itu antar di dokter penyakit dalam tadi. Malah benar apa yang apa itu. Jadi sampai di situ dokter penyakit dalam ini bilang, Bapak punya paru-paru itu sudah pecah 2 bola balon paru-paru. Jadi udara yang ada di balon itu ada di dalam rongga dada hingga Bapak rasa sakit itu. Jadi Bapak saya usulkan untuk ke bedah.
Jadi saya pikir bedah itu apa saya tidak tahu. Ini suratnya begini. Akhirnya pergi ke bedah. Pergi ke bedah. Sampai di mana dokter itu nantang saya. Nantang saya, lihat, tanya saya, Bapak sudah usia berapa? Saya bilang sudah 72 tahun. Terus? Terus sudah 72 tahun. Jadi dia bilang, Bapak pertimbangkan dulu. Nanti ya ada risikonya ini kalau operasi. Jadi saya bilang, dokter bagaimana ini? Coba dokter cari yang terbaik lah. Jadi dokter kasih tahu bilang, nanti Bapak saya pulangkan lagi ke dokter penyakit dalam. Saya sendiri itu pokoknya dengan tidak dengar, pokoknya kalau saya tidak dengar saya tanya ulang bagaimana. Jadi saya ke dokter penyakit dalam kembali, saya bilang, di sana disampaikan bahwa saya punya balon paru-paru sudah pecah 2, baru udara itu ada di dalam rongga dada itu sehingga saya rasa sakit. Akhirnya dokter penyakit dalam itu mulai kasih resep. Resep sudah ambil obat di apotek itu. Yang lainnya beli di luar. Akhirnya saya telepon sebuah anak yang sulung di Irian, kirim uang 150, beli di luar obat. Rasa sudah baik? Ya sudah baik ya. Sudah sakit juga tidak, napas yang bilang mau putus itu tidak. Ini rencana napas kalau putus teh hilang kah? Iya. Jangan putus. Rasa sesak sekali. Akhirnya saya bilang saya ini mau mati ke apa? Saya sudah siap diri pada saya untuk mati, saya tidak ada takut. Siap diri untuk mati. Untuk mati tadi. Sudah siap kok anak ini belum? Baik ya. Hidup banyak terlalu tekanan itu. Tekanan apa Mas? Di tekanan ya itulah tanggung jawab juga. Baik. Ya. Dengan anak itu tidak cocok itu yang buat saya bilang mungkin nasib saya sudah seperti itu. Ya. Jadi saya juga mungkin hal-hal yang kurang baik itu saya menghindarkan. Tapi bagaimana sudah terjerumus. Ya. Jadi Bapak Mama, kami berada di rumah Bapak Osias, ya mereka ini tinggal di kebun. Memang seperti yang tadi Bapak Osias sampaikan, memang dia punya masalah dengan anaknya. Mereka punya rumah yang sebenarnya ada di pertengahan kampung, hanya karena ada perselisihan sedikit. Akhirnya Bapak Osias memilih untuk tinggal di kebun. Kita bersyukur pada Tuhan. Belakangan ini mereka sudah berdamai dan anaknya sering menjemput Bapak Osias ini untuk pergi ke rumahnya, ke rumah mereka dari awal. Tetapi Bapak Osias sendiri memilih untuk tetap tinggal di kebun ini bersama anaknya ini. Ini adalah istrinya yang kedua. Dulu ya waktu kami biara masuk tim Omere, ya Bapak Osias ini membantu kami dan saya berusaha supaya mereka bisa menikah. Syukur pada Tuhan mereka berdua sudah menerima sakramen perkawinan sehingga Aldo ini juga bisa sekolah. Dan sekarang sudah kelas berapa Aldo? Kelas 2. Sudah kelas 2 SD. Jadi terima kasih kami boleh datang ke sini karena ada uluran tangan dari Bapak Ibu yang boleh berbagi berkat untuk keluarga Bapak Osias ini. Memang usianya sudah 70 tahun, tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan tetap menyertai kita dengan caranya yang sungguh luar biasa. Ya, kita berbagi waktu. Tidak hanya di rumah Bapak Osias, di lain kesempatan kita akan berkunjung di tempat lain dan Bapak Osias ini ya sungguh berjasa juga untuk komunitas CJD. Waktu kami awal mula datang ke sini, Bapak Osias ini selalu membantu kita. Memang saat itu ya rumahnya itu ada di atas ya, tapi karena ada masalah dengan anaknya laki-laki maka mereka memilih tinggal di kebun, di pondok seperti ini. Ya mudah-mudahan ke depan ya kita bisa membantu mereka untuk
memperbaiki rumah ini, tetapi saya ingin mendapat kepastian dari Bapak Kosias kalau memang sudah ada lahan yang memang anaknya juga boleh setuju, ya maka kita bisa bersama-sama untuk membantu Bapak Kosias ini. Kita tidak bisa membantu kalau memang tanahnya ini mereka sendiri di dalam keluarga belum berdamai. Kita menginginkan bahwa mereka berdamai, sukacita, kegembiraan harus ada bersama mereka. Dan itu adalah peran kita bersama, peran kami yang ada di sini. Bagaimana cinta kasih Tuhan itu boleh nyata di dalam keluarga seperti Bapak Kosias di tempat ini ya. Baik, ini ada oleh-oleh sedikit dari para donatur kita. Tidak hanya di sini kita bagi, di tempat-tempat lain juga. Ya. Ini dengan Aldo. Aldo ini sudah SD kelas 2. Kemarin dia juga sudah dapat tas sekolahnya. Mana tas sekolahnya? Coba ambil. Coba bawa ke sini. Tunjuk ini. Bawa ke sini kok pegang. Sudah putus atau apa? Hampir sudah kaputasi itu. Pegang. Karena sekolah macam apa ini? Baik, dia malu. Itu dulu kita sudah bagi tas sekolah. Ya. Buku sudah dapat belum? Melupa banyak pekerjaan. Baik, itu saja kami sampaikan, terima kasih banyak. Tetapi sebelumnya kita mau berdoa bersama dulu ya untuk keluarga Bapak Kosias, Ibu Mensi dan anak Aldo di rumah ini. Oke. Marilah kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami datang padamu. Kami mengangkat hati kepadamu. Kami bersyukur atas segala anugerah kelimpahan berkat surgawimu yang Engkau berikan ke atas kami, ke atas keluarga Bapak Kosias yang boleh kami kunjungi pada hari ini. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran Bapak Kosias, Ibu Mensi, bersama anaknya Aldo di tempat ini. Ciptakanlah suasana hati yang baru. Roh memaafkan Engkau berikan ke atas mereka. Untuk mengampuni kesalahan siapa saja yang telah bersalah kepada mereka. Kami sadar, kami orang berdosa yang juga pernah bersalah kepada siapa saja. Semenjak masa kecil kami hingga saat ini, kami telah melukai banyak orang. Melukai hati orang tua, melukai hati mereka yang tinggal bersama kami, melukai hati para tetangga. Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni kami. Dan pada saat yang sama, kami mohon agar kami memiliki roh untuk bersedia mengampuni orang. Karena kami telah bersalah kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami. Selamatkanlah kami. Karena kami telah bersalah kepadamu. Bapa di surga, Putramu Tuhan kami Yesus Kristus menghendaki kami agar kami mengasihi seorang akan yang lain, agar kami boleh bersatu seorang akan yang lain, seperti Engkau ya Tuhan bersatu dalam Bapa, Bapa di dalam Engkau. Engkau yang menjanjikan agar kami tinggal di dalam Engkau, Engkau tinggal di dalam hati kami. Maka kami mohon, singkirkanlah segala kepenatan dalam diri kami ke atas Bapak Kosias keluarga. Ampunilah mereka, bersihkan segala pelanggaran mereka. Ambillah segala
yang ada pada mereka yang membuat mereka terluka. Pengalaman pahit masa lalu Engkau angkat ya Tuhan. Engkau berikan sukacita, ketenangan, dan kedamaian. Tuhan Yesus Kristus, jadi kiranya Engkau memberikan kedamaian ke atas rumah ini. Sukacitamu ada di rumah ini. Engkau menjaga mereka, melepaskan mereka dari semua kuasa kegelapan, mempersiapkan batin hati mereka untuk menyongsong kerajaan sukacita yang Engkau sediakan ke atas mereka. Tuhan, berikanlah mereka hasil pertanian yang dapat menyokong kehidupan mereka. Kelapa, kakao, coklat yang ada di tempat ini memberikan rezeki untuk mereka. Lepaskanlah dari segala hama sakit, penyakit yang melanda perkebunan tempat mereka kelola ini, agar dapat memenuhi kebutuhan mereka. Terima kasih ya Tuhan atas kebesaran dan kasih karunia yang Engkau berikan ke atas kami, ke atas Bapak Kosias, Ibu Nancy, Aldo, anak-anaknya, dan siapa saja yang ada di rumah mereka. Engkau ampuni anaknya, Engkau berikan roh pengampunan, mengampuni orang tuanya, khususnya untuk Bapak Kosias, roh memaafkan untuk Ibu Nancy, untuk anak Aldo, semuanya Tuhan. Oleh kasih karunia Engkau menurunkan berkat surgawi ke atas rumah ini. Amin. Duduk di sini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau menurunkan berkat surgawi muka atas Bapak Kosias, memberikan sukacita, kedamaian, ketenangan, roh mengampuni, roh memaafkan. Jauhkanlah mereka semua dari kuasa kegelapan, tipu muslihat Tuhan yang ada dalam diri. Dan oleh karena kerahiman Allah yang Maha Kuasa, Kau menurunkan berkat surgawi ke atas mereka, sekeluarga sisi rumah ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat ya.